kembali lagi dengan aku Diana Morita dalam channel YouTube dan podcast Celoteh Yori yang bahas tentang sex, love, and relationship. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Nah, pada episode kali ini aku akan membahas soal ranjang pasutri, yaitu fantasi seks dalam hubungan rumah tangga. Nah, apabila kamu sudah menikah atau sudah 21 tahun ke atas dan merasa konten ini penting, silahkan ikutin terus episode Celoteh Yori kali ini ya. Nah, semua orang tahu bahwa fantasi seks itu adalah sesuatu yang kita imajinasikan dan sebenarnya itu bagian dari kedaulatan diri kita. Tapi dalam rumah tangga ada loh fantasi-fantasi seksual yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Mungkin banyak yang bertanya bahwa salah nggak sih ketika berhubungan seksual dengan pasangan tapi mengimajinasikan orang lain. Nah, hal-hal ini nih memang agak sedikit pro kontra ya di sexpert sendiri. Tapi ada sexpert yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau misalnya itu membantu kamu dalam meningkatkan gairah seksual ketika hubungan. Tapi ada juga sexpert yang mengatakan bahwa ketika imajinasi atau fantasi seksual itu terus berlanjut selama kamu aktivitas seksual, ini sebenarnya bagian dari pertanda bahwa ada problem keintiman antara kamu dengan pasangan. Nah, hal yang perlu disadari bahwa sebenarnya bukan soal fantasinya ya, tapi lebih pada kita mengevaluasi lagi sebenarnya ada problem apa sih yang nggak selesai dengan pasangan. Nah, karena apa? Setiap orang itu ketika bercinta itu kan pasti ada fantasi-fantasi, banyak fantasi yang muncul. Walaupun itu fantasinya berubah-berubah dan tidak tetap ya, tapi ketika sekian banyak fantasi seksual itu justru lebih banyak dengan orang lain atau hal-hal lain atau tidak fokus dengan pasangan, justru ini sebenarnya balik lagi ada problem keintiman yang mungkin sedang dialami tapi nggak kerasa aja. Fantasi-fantasi seksual yang sebenarnya boleh dan tidak boleh itu kembali lagi ke masing-masing ya, tapi memang kita tidak bisa memaksakan fantasi seksual kita pada pasangan ketika pasangan memang belum konsen atau belum bisa menyetujui bahwa fantasi seksual itu mesti dilakukan. Fantasi-fantasi seksual seperti apa sih yang semestinya lebih baik tidak dilakukan? Nah, salah satunya atau salah duanya adalah seperti swinger atau cuckold. Nah, kenapa? Sebenarnya fantasi-fantasi seksual seperti itu kan sudah melibatkan orang lain. Nah, seandainya pasangan kamu memang belum bisa menerima dan sulit untuk menerima bahwa fantasi itu mesti dijalankan, maka kamu tidak perlu memaksakan diri. Karena apa? Ketika kamu sudah melibatkan orang lain, baik itu seperti swinger, threesome, atau orgi sekalipun, kalau memang pasangan tidak menghendaki, maka itu akan berpengaruh pada value ke pernikahan yang kamu jalani. Fantasi seperti apa sih yang bisa dilakukan? Tentu aja fantasi-fantasi yang melibatkan pasangan ya, atau masih eksklusif. Nah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu imajinasikan selama pasangan juga bisa menerima. Misalnya, kamu ingin menggunakan pakaian gender berlawanan seperti cross-dressing. Ketika misalnya pasangan memang oke dan tidak menganggap hal itu aneh, maka hal itu juga bisa dilakukan. Nah, yang penting adalah sebenarnya fantasi seksual itu bisa dilakukan atau enggak adalah intinya di komunikasi seksual pasutrinya. Nah, sebenarnya memang tidak semua pasangan itu, tidak semua orang itu punya pemahaman yang luas ya soal seksualitas, tapi sebenarnya di situ adalah salah satu cara untuk mengedukasi bahwa namanya fantasi seksual tuh ada loh yang bisa meningkatkan keintiman. Nah, tapi kan balik lagi ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar atau ada hal-hal yang tetap perlu konsen. Nah, ini yang penting banget dibicarakan. Jangan capek untuk membicarakan hal-hal terkait ranjang dengan pasangan. Kalau misalnya pasangan di awal nggak dong, atau nggak mudeng, atau kelihatan nggak antusias, ya lakukan repetisi. Tapi caranya tentu aja berbeda ya. Tidak terus mempertontonkan video porno, ini loh kayak gini loh kayak gitu. Bukan seperti itu cara mengedukasi. Tapi dengan membuka ruang-ruang diskusi, dengan membahas case-case yang ada. Nah, di situ akan terlihat bahwa pasangan tuh sebenarnya
membuka diri atau bisa menerima value-value yang mungkin kelewat liar menurut dia atau enggak. Kalau misalnya tetap nggak bisa, ya sudah, hargai pendapat dia atau hargai keputusan dia, tapi bukan berarti kamu melakukan fantasi seksual dengan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, begitu dulu hal yang ingin aku sampaikan dalam episode kali ini. Semoga hal-hal terkait aktivitas ranjang pasutri tidak membuat kamu jengah dan membuat kamu merasa ini sesuatu yang membosankan. Karena apa? Seks pasutri atau hubungan ranjang itu salah satu perekat keintiman dalam rumah tangga kamu. Terima kasih yang sudah mendengar dan melihat konten Celoteh Yori kali ini. Semoga kamu mendapatkan manfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa kirim DM via IG di celoteh.yori atau via email juga boleh di celotehyori@gmail.com. Begitu dulu teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!